Hari ini kita akan bahas masalah teknis. Saya dapat pertanyaan yang menarik dari akun Maulana Sikan. Maaf kalau salah menyebutkan nama. Pertanyaannya kurang lebih seperti gini. Apa perbedaan dari karagenan dan M100 FT kalau dua-duanya sama-sama mengenyalkan? Mana yang lebih bagus dan sebaiknya memilih mana supaya hasil pentol itu tidak jadi lembek? Salah satu hal yang bikin orang sering bingung itu karena memang sih pengenyal bakso itu macamnya banyak, fungsinya mirip-mirip, tapi cara kerjanya berbeda-beda. Sehingga tidak semua pengenyal itu cocok untuk setiap orang. Jadi tergantung kondisinya masing-masing, mungkin orang A butuh pengenyal yang ini, orang B butuh yang itu, sehingga ya hal ini yang bikin bingung. Nah, karena hari ini pembahasan kita adalah khusus karagenan dan M100 FT, mungkin kalau orang taunya bedanya asal muasalnya. Karagenan terbuat dari rumput laut, kalau M100 FT dari protein nabati. Cuma kan itu nggak cukup. Keduanya sama-sama bisa mengikat cairan, sama-sama membantu kenyal dan pentol itu tidak jadi lembek. Terus membedakan mana yang paling cocok buat saya itu gimana? Nah, setidaknya hari ini kita akan bahas ada 3 perbedaannya. Yang pertama, perbedaan bukan dari asalnya ya, perbedaannya adalah kemampuan mengikatnya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal, karagenan dan M100 FT sama-sama bisa mengikat cairan. Tapi kalau kita ngomong cuma air biasa, yang lebih efisien mengikat cairan itu sebenarnya adalah karagenan. Kenapa? Karena secara teori, karagenan itu bisa mengikat jumlah air yang jauh lebih banyak ketimbang M100 FT yang adalah protein. Nah, itu yang pertama. Cuma, apakah hal ini berarti langsung karagenan itu lebih unggul daripada M100 FT? Enggak juga, karena kelemahan karagenan dia bisa mengikat air, tapi dia tidak bagus dalam mengikat lemak, meskipun bentuk lemaknya adalah cairan. Contohnya kan bisa seperti minyak goreng, itu kan lemak juga, tapi sudah bentuk cairan. Nah, kalau ternyata cairannya seperti lemak tadi, minyak ini, karagenan tidak efisien. Akan lebih efisien kalau kita pakai M100 FT. Kenapa? Karena protein itu selalu yang terbaik untuk mengikat antara air dan lemak jadi satu. Oke, untuk pembahasan pertama sudah cukup bingung? Jangan dulu, lanjut nih. Nah, perbedaan pertama kan seperti itu. Perbedaan yang kedua yang perlu Anda perhatikan sekarang gini. Tadi kan pertanyaannya supaya hasil pentolnya, ya saya asumsikan bakso ya, hasil pentol baksonya supaya tidak lembek, lebih padat, itu pakai yang mana? Karagenan atau M100 FT? Pertanyaannya yang nomor 2 yang akan menjadi pembeda adalah kenapa hasil pentol Anda ini bisa lembek? Biasanya ada 3 penyebabnya. Yang satu, karena terlalu banyak air atau es waktu giling. Yang kedua, itu karena terlalu banyak tepung. Dan yang ketiga, yang terakhir, kemungkinannya adalah terlalu banyak lemak. Nah, dari 3 hal yang menyebabkan ini, kita baru bisa memetakan mana yang terjadi. Kalau penyebabnya dari lemak, tentu Anda sudah tahu jawaban terbaiknya adalah pakai M100 FT. Jadi misalkan nih Anda bikin pentol pakai MDM, terus menggunakan ayamnya pun juga pakai kulitnya sehingga kandungan lemaknya terlalu banyak, maka M100 FT lebih cocok. Tapi kalau ternyata enggak, lemaknya ada tapi sedikit, cuma ya sedikit aja bisa terikat dengan bagus, tapi kendalanya adalah bikin di penggilingan yang esnya itu berlebihan, sehingga mungkin karagenan lebih cocok. Nah, yang ketiga yang jadi masalah itu kalau tepungnya terlalu banyak gimana? Nah, kalau sudah tepung seperti ini, kita perlu tahu juga bahwa tepung itu selain membuat hasil adonan itu jadi kental, tapi hasil pentolnya tidak bagus, dalam arti masih empuk, lembek. Kedua-duanya bisa, karagenan masih bisa membantu, M100 FT juga membantu. Tapi kalau Anda mau untuk alotnya supaya tidak cepat alot, karena tepungnya terlalu banyak, akan lebih efisien karagenan. Sementara kalau Anda mau lebih kenyalnya lebih terasa meskipun meskipun tepungnya banyak, M100 FT lebih unggul. Nah, jadi beda-beda kasus, beda juga hasilnya, bahan yang diperlukan apa itu juga beda. Makanya Anda perlu memetakan pertama, resep Anda seperti gimana, penyebabnya pentolnya tidak bisa kenyal itu apa. Kalau lemak, karena kandungannya ada menteganya, ada MDM-nya, terus pakai kulit, dan mungkin pakai tetelan juga, M100 FT lebih unggul. Tapi kalau ternyata kendalanya adalah es, terlalu banyak, ya karagenan mungkin lebih unggul. Terus kalau misalkan, oh ternyata tepungnya, ya idealnya sih tepungnya dikurangin. Terserah Anda mau pakai FT atau mau pakai karagenan tuh, dua-duanya bisa. Oke, yang ketiga, ini sebenarnya adalah lanjutan dari yang kedua. Kenapa? Gini, mau karagenan, mau M100 FT, tadi kan saya sampaikan semuanya bisa mengikat cairan. Cuma kalau yang efektif lebih banyak mengikatnya itu lebih bagus karagenan. Nah, pertanyaannya gini, kalau misalkan nih, kayak tadi kasusnya lembeknya itu karena esnya diatur tukang giling. Nah, pertanyaannya apakah selalu karagenan yang menjadi solusi?
bagaimana kalau misalkan M100 FT? Nah, gini, kasusnya beda lagi. Kenapa? Karena cara kerja mereka itu berbeda. Karagenan itu baru aktif, baru bisa mengikat cairan itu kalau dia terkena suhu panas. Dalam arti ketika kita rebus. Kalau M100 FT, dia tidak butuh suhu panas karena dia sendiri adalah protein, bisa seketika itu mengikat cairan. Sehingga kembali pertanyaannya, oke, penyebabnya jadi pentolnya tadi nggak kenyal, lembek, empuk itu terlalu banyak air, terlalu banyak esnya. Pertanyaannya sekarang, adonan Anda itu bisa dicetak nggak? Kalau kasusnya adonan Anda bisa dicetak, karagenan tetap lebih bagus hasilnya daripada M100 FT. Meskipun Anda pakai dua-duanya pun bisa. Tapi kalau ternyata adonan Anda tidak bisa dicetak, sehingga Anda tidak bisa mencetak, membulatkan, dan mengaktifkan si karagenan tadi, kan ingat dia aktifnya kalau terkena panas. Jawabannya Anda perlu menggunakan M100 FT. Makanya dari 3 perbedaan tadi ini kan beda semua. Jadi kalau kembali ditanya mana yang terbaik, ya tergantung kondisi Anda, kasus Anda itu seperti apa. Tiap-tiap kasus itu beda-beda. Cuma kalau simpelnya mungkin gini deh, dipetain aja. Penyebabnya pentolnya tadi nggak kenyal itu apa? Lemakkah, airkah, atau tepungnya? Kalau tepung sih idealnya tepungnya lah dikurangin. Jangan tepungnya banyak terus ditambahin bahan, itu kurang efisien. Karena kalau kasusnya seperti itu, sebenarnya aldinat yang lebih cocok. Oke? Jadi kita di dua ini aja ya, lemak sama airnya. Penyebabnya apa? Kalau memang penyebabnya pasti lemak, takaran lemak Anda banyak, solusinya sudah gampang. Anda pakai M100 FT saja cukup. Nah, yang susah itu kalau kasusnya adalah cairannya kelebihan tadi dari tukang gilingnya misalkan, itu gimana? Nah, Anda perlu memetakan gini. Ada kasus tuh gini. Karena tadi saya sebutkan M100 FT itu bisa langsung mengikat cairan, langsung aktif. Biasanya ketika dia masuk ke adonan waktu digiling, itu adonannya jadi langsung kental seketika. Nah, yang dikhawatirkan ketika adonannya terlalu langsung aktif, jadi terlalu kental, takutnya tukang gilingnya malah menambahkan cairan lagi, sehingga hasilnya nanti malah ujung-ujungnya jadi lembek. Makanya susah sih kalau ditanya pastinya kondisi apa harus pakai karagenan, kondisi gimana harus pakai FT, itu susah. Perlu Anda yang istilahnya itu meneliti sendiri kebutuhan Anda gimana. Cuma kalau mau simpelnya ya, kalau ini saya pribadi, pendapat saya pribadi, di awal kalau Anda bikinnya di penggilingan, saran saya mending nyoba yang nomor 1 adalah karagenan dulu deh. Kenapa? Karena satu, tukang giling biasanya mengatur jumlah es. Dimana kalau ada beberapa kasus sih mereka menakar berdasarkan suhu, ada juga yang menakar berdasarkan kekentalan adonan. Khawatirnya kalau tukang giling Anda yang tipe yang kedua menakar berdasarkan kekentalan, takutnya kalau pakai FT terlihat adonannya kental, airnya ditambahin lagi. Nah, itu juga kurang tepat juga. Sehingga nomor 1 lebih baik Anda menggunakan karagenan dulu. Kalau ternyata kasusnya adalah adonan Anda tidak bisa mengental sama sekali, Anda bisa menambahkan di rumah. Jadi pulang kan bawa adonan tuh dari penggilingan, Anda bawa ke rumah, wah susah dicetak nih. Nah, Anda bisa memasukkan M100 FT dan Anda mix ya, bisa pakai mixer, bisa pakai chopper, food processor tuh bisa membantu lebih kental supaya nanti dicetak lebih enak, hasil baksonya juga lebih bagus. Sehingga ya kembali sih, kalau di akhir kata ditanya, saya tidak bisa memberikan jawaban yang pasti mana yang lebih bagus, karena kembali kan orang bikin pentol yang tidak padat, tidak kenyal tuh problemnya beda-beda semua. Dan Anda perlu yang menentukan sendiri masalahnya ada di mana, solusinya baru Anda pilih berdasarkan karakter masing-masing. Jadi kalau karagenan karakternya seperti itu, kalau menurut Anda itu cocok silahkan pakai, kalau enggak ya berarti M100 FT. Oh ya, kalaupun digabungkan seharusnya lebih bagus kok. Jadi kalau Anda bingung, males mikir, gabungin aja, hasilnya seharusnya lebih oke.